wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibi saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al 'asiyah. Alhamdulillah, di dalam malam yang mulia ini kita telah sama-sama masuk di dalam bulan apa nih? Bulan apa nih? Hah? Bulan Mei. Enggak nanya bulan Mei enggak? Masuk bulan Dzulqa'dah. Habis itu bulan Dzulhijjah. Kita harus hafal nih bulan-bulan Islam. Jadi supaya tahu di dalamnya ada kemuliaan. Jangan ngaku doang orang Islam. Ngaku orang Islam tapi kalau cosplay itu apa lagunya? Tiketnya aja mahal. Untung itu pada ngaji di sini. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan jamaah majlis gabungan dari Ikatan Remaja Masjid Jami'atul Mu'minin dan Al-Hikmah. Itu pula jamaah daripada Masjid Jami'atul Mu'minin. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masuk walaupun udah lewat bulan Syawal, harusnya kalau halal bihalal itu bulan Syawal. Enggak apa-apa nih pembukaan majlis bulanan. Pembukaan majlis bulanan di dalam bulan yang mulia. Kita sama-sama telah melewati bulan daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita. Bukan bulan Ramadan nanti ceritanya kaleng kongguan isi rengginang, bukan. Bukan ceritanya wah saya tamu tuh. Namu ke tempat itu lakbannya nggak dibuka-buka 3 hari gitu. 3 kali puteran tuh lakban, kuenya masih di lakban aja. Ataupun ceritanya apaan? Ceritanya tentang makan doang, bukan. Tapi bulan Ramadan kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembelajaran bulan Ramadan, madrasatul ramdaniyah, supaya apaan? Supaya la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lewat bulan Ramadan, ketakwaan tersebut nempel di dalam keluarga kita, di dalam istri kita, di dalam anak-anak kita, di dalam diri kita. Yang biasa sholat berjamaah di dalam bulan Ramadan, lewat bulan Ramadan masih tetap berjamaah. Biasa di dalam bulan Ramadan i'tikaf, lewat bulan Ramadan masih i'tikaf. Biasa bulan Ramadan nutup aurat, lewat bulan Ramadan nutup aurat. Jangan pakai kerudungnya nutup auratnya cuma di bulan Ramadan, udah kayak artis. Artis mau main film, nanti mau main apa? Adab di neraka. Kan enggak, Makanya lewat bulan Ramadan tampakkan cahaya takwa. Dari mana? Di dalam rumah-rumah kita. Ajarkan anak-anak kita, istri kita, bahkan diri kita untuk menambah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad, beliau menjelaskan di dalam kitab An-Nasaihid Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Imam Haddad menjelaskan di dalam bab awal ada namanya mabhasut taqwa, tentang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini namanya takwa. Makanya
Di dalam setiap khatib wajib hukumnya ada wasiat takwa. Mau khutbah pertama, mau khutbah kedua, makanya itu termasuk arkanul khutbah, termasuk rukun khutbah. Kalau ada khatib khutbah Jumat tapi nggak ada wasiat takwa, nggak sah daripada khutbahnya. Ya, makanya wasiat takwa ini dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah ibn Haddad. Apa takwa? Wat taqwa wasiyatullah min awwalina wal akhirin. Takwa ini wasiat dari Allah untuk siapa? Umat yang dulu dan yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah terhadap Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, makanya kita ngaji ini takwa, kita sholat takwa, ya, kita nutup aurat takwa, kita i'tikaf di masjid takwa. Ini tanda-tanda daripada ketakwaan, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh ngaji, Allah memerintahkan untuk sholat, kita sholat. Disuruh yang namanya nuntut ilmu, i'tikaf di masjid, menjauhi yang namanya yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah, makanya kata ulama, manfaat majlis paling kecil apaan? Kita jauh daripada dosa, itu manfaatnya. Ya. Ada nggak hadir majlis taklim gibahin orang? Ada nggak? Nggak ada. Itu namanya bukan majlis taklim, majlis gibah namanya. Ya. Kalau ada majlis gibahin orang, namanya bukan majlis taklim, majlis gibah. Ya, nggak ada hadir majlis taklim gibahin orang, nggak ada. Ya, majlis taklim jelek-jelekin orang, nggak ada. Ya, makanya manfaat terkecil apaan? Manfaat terkecil kita hadir majlis taklim jauh daripada maksiat. Ini manfaat paling kecilnya. Manfaat paling besar apaan? Ya kita hadir daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan di surga di dunia ini masih ada surganya Allah. Mana surganya Allah? Yaitu majlis ta'lim, ya. Majlis ta'lim. Taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia aja nggak pernah ke tamannya, gimana mau masuk surga? Ya. Minimal main ke tamannya dulu dah. Mana majlis ta'lim? Tuh hadir majlis ta'lim. Ini makanya takwa. Ya, kita ngaji ini takwa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang mana subhanallah di zaman sekarang, ya, Islam ini digerogoti, ya, apalagi pemuda-pemudi kita. Ya, sampai subhanallah, ya, ada orang nanya, anak-anak kecil tuh ditanya tuh, tanya gimana niat sholat, bingung dia. Tapi kalau ditanya pengen jadi apa, pengen jadi YouTuber gitu. Siapa YouTuber terkenal dia hafal, giliran niat sholat nggak hafal. Berarti apaan? Dia nggak sholat, jauh dari majlis taklim. Coba kita lihat zaman sekarang konser merebak. Konser rame sampai tiket kehabisan tuh konser tuh. Bayar 800.000, gaji cuma 1,5 juta, beli tiket pertengahan bulan, beli mie sama proma. Subhanallah, ya. Makanya nih, ya, yang kayak gitu bayar aja ngantri orang, giliran ngaji nggak bayar, susah minta ampun. Ya. Coba lihat, emang orang kampung mana ya? Jelambar. Orang kampung Jelambar segini doang isinya. Ya, kan banyak, ya, banyak. Coba yang konser lihat, bayar sampai mahal, paling mahal 11 juta. Habis itu ada yang nipu lagi, ditipu lagi. Subhanallah, yang bayar aja kayak gitu. Pengikisan iman, sehingga anak-anak kita nggak kenal apa yang namanya Islam, apa yang namanya iman. Makanya diceritakan, ya, Nabiullah Yakub punya anak Nabiullah Yusuf. Ya. Nabiullah Yakub punya anak Nabiullah Yusuf, sampai ditinggal, ya, hilang Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yakub sampai menangis 40 tahun menangisnya, bayangin.
Nangisnya 40 tahun nangis terus menerus sampai buta matanya. Sampai di dalam riwayat Nabiullah Yakub bermimpi, di dalam mimpinya melihat malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Ditanya oleh Nabiullah Yakub, wahai malaikatnya Allah, apakah engkau telah mencabut nyawa anakku Yusuf? Dijawab oleh malaikat Israel, wahai Nabi Allah, aku belum mencabut nyawa anakmu daripada Yusuf. Dan aku mendengar daripada firman-Nya Allah, tidaklah engkau dipertemukan, tidaklah Allah cabut nyawanya kecuali engkau bertemu dahulu baru dicabut nyawanya. Bangun daripada tidurnya sampai bertemu dengan Nabiullah Yusuf, ditanya sama Nabiullah Yusuf, karena Nabiullah Yusuf heran. Ya abati, wahai ayahku, kenapa engkau menangis sampai kedua matamu buta? Sampai nangis begitu lama. Bayangin, nangis 40 tahun. Kita nangis berapa jam aja mata bengkak, apalagi puluhan tahun kita nangis ya. Apakah engkau tidak tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah kita berjumpa dulu baru kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabiullah Yakub? Bukan itu yang aku khawatirkan, tapi yang aku khawatirkan, yang membuatku menangis, karena aku takut engkau berpisah dari aku, lalu engkau keluar daripada Islam, keluar daripada iman, sehingga nanti di akhirat kita tidak dapat berjumpa lagi. Subhanallah ya. Ini seorang nabi takut anaknya keluar Islam, takut iman yang gak teguh. Ini anaknya nabi, bapaknya nabi, masih takut. Apalagi kita modelan kayak kita ya. Ngaji jarang-jarang, nabi bukan ya. Nabi, aku nabi lagi ya. Bukan. Ini seorang nabi aja takut anaknya keluar daripada Islam, keluar daripada iman. Makanya perkokoh keimanan kita, apalagi di zaman sekarang. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menjelaskan, innal Islam sorofil lisan. Islam nih bakalan nanti jadi cuma apa? Cuma di dalam lisan doang. Islam, tapi suruh ngaji nggak mau. Ngaku Islam sholat enggak. Ngaku Islam buka aurat. Ngaku Islam nggak pernah datang ke masjid. Nih. Wa ammal jinan fakhali, kata Imam Haddad. Dan ada pun di dalam hatinya nggak ada Islam. Nah. Ketika ada yang namanya acara-acara Islami, dia nggak mau. Ya. Ngakunya Islam. Tapi yang diwajibkan oleh Allah, sholat, zakat, puasa, biasa aja. Haji bagi yang mampu, nggak haji biasa aja. Kenapa? Islam cuma di lisan. Ini jangan sampai ya. Makanya gimana untuk mempertebal keimanan dan keislaman kita, jangan jauh-jauh dari majelis ta'lim ya. Makanya subhanallah, ada kita bikin pengajian setiap minggu ya. Saya bikin pengajian setiap minggu anak-anak muda ya. Yang dulu nggak ngerti Islam ya. Boro-boro ngerti Habib ya. Islam aja nggak ngerti ya. Dia sholat jarang-jarang, dia biasa kerja ya. Dan subhanallah berubah ya. Istiqomah ngaji, dengerin nih kayak gini doang, istiqomah setiap minggu. Sampai ibunya datang sama saya, Bib, alhamdulillah anak saya berubah total. Yang dulunya senangnya joget-joget, dulu senangnya nyanyi, berkah istiqomah ngaji, tuh anak nggak kayak gitu. Dan subhanallah berkah ya daripada ngaji, sama orang tuanya sampai bisa umrohin orang tua berkat ngaji. Ini manfaatnya begitu besar ya. Sampai saya terenyuh. Ada salah satu yang biasa ngaji ya. Dia dapat pekerjaan di Cirebon ya. Dia dapat pekerjaan di Cirebon, datang sama saya, Bib, gimana nih ya, ini orang-orang gak mampu, orang butuh dengan pekerjaan tersebut ya. Kenapa ditanya sama saya, kenapa kok pusing, kenapa galau ya. Kalau saya ke Cirebon takut nggak bisa hadir pengajian setiap minggu nih, subhanallah. Nih, makanya istiqomah ngaji merubah kehidupan kita ya. Istiqomah ngaji sampai subhanallah, yang dulunya ya itu dia biasa bawa yang namanya cewek-cewek nggak bener,
Bahkan sehari itu bisa ngantongin duit 1.700.000, 1 juta sampai 700.000, 700.000 sampai 1 juta, biasa nih sehari. Tapi subhanallah berkat ngaji akhirnya itu dilepasin. Sampai dia ngomong, Beb, alhamdulillah berkat ngaji saya tahu mana yang halal, mana yang haram. Dulu memang bener hidup saya enak, nikmat, gampang beli HP, gampang beli apapun, tapi nggak ada ketenangan. Setelah saya istiqomah ngaji, alhamdulillah ketenangan pun ada walaupun nggak punya duit. Subhanallah, ya berkat ngaji, makanya istiqomahin ngaji. Ya, ini untuk memupuk keimanan kita, apalagi di zaman fitnah zaman sekarang. Ya, kalau anak-anak kita nggak dimasukin pengajian, naudzubillah, nanti bakalan jadi musuh kita nanti di akhirat, naudzubillah. Ya, sekarang lihat, ya fitnah begitu banyak, media sosial. Ya, orang bisa ngomong komentar apapun, sampai ulama dikomentarin sama dia. Sampai dibilang apa? Habaib disuruh dites DNA. Coba dia tes DNA. Jangan-jangan keturunan Abu Jahal. Benar. Subhanallah, di zaman sekarang fitnah begitu banyak. Ya, kalau kita nggak cinta sama keturunan Nabi, dikhawatirkan anak kita nanti jadi pengikut Dajjal. Apa kata Nabi? Imam Mahdi daripada keturunanku. Kalau orang nggak cinta sama keturunan Nabi, otomatis jadinya siapa? Musuhnya keturunan Nabi, siapa? Dajjal nanti, naudzubillah. Ya, makanya nih, ayo, ya anak-anak kita jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Di kampung kita ada majelis taklim, istiqomah, ya datang yang namanya guru yang menjelaskan yang jelas, pakai kitabnya para ulama, kitabnya orang-orang soleh, supaya memupuk keimanan kita. Karena keimanan kita dikikis, mau nggak mau tren zaman sekarang. Nah, pemuda dan pemudi kita, ya trennya zaman sekarang apaan? Belum lagi main slot. Gara-gara apaan? Jauh dari majelis taklim. Main slot sampai keluarganya rusak. Gara-gara apa? Main slot. Nah, kayak yang menang, kayak iya utang banyak. Ya. Sampai itu ada di Bogor sampai ratusan juta dia punya utang. Naudzubillah. Ya. Ini main slot zaman sekarang, judi nggak kelihatan. Ya. Makanya ayo jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Ya. Dan yang kayak gitu kecanduan, naudzubillah. Ya, canduan. Ada yang cerita sama saya, Bib, kekurangan saya cuma satu, saya senang yang namanya main judi. Kata dia, doain Bib saya, main judi online. Ya. Pertama menang 100 juta, akhirnya apaan? Punya hutang 300 juta, naudzubillah. Ya. Awal doang sama setan, biar ditarik. Ya. Main slot, kayak yang menang. Ya, terus main, akhirnya hutangnya numpuk, naudzubillah. Ya, kenapa jauh dari majelis taklim? Makanya ayo kita punya majelis taklim, jaga majelis taklim, istiqomah dari majelis taklim, supaya apa? Ada keberkahan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita cuma pikirannya, ya kalau pikirannya cuma kerja, pikirannya cuma makan, pikirannya cuma pengen happy, gak ada bedanya sama hewan. Benar? Hewan kan kayak gitu, hewan apa? Kerja, makan, ya, kerja, makan, tidur. Kalau bahasa Sundanya hardolin. Tahu hardolin? Dahar modal ulin. Mainnya FF, malam begadang. Benar gak? Main FF sampai paginya tidur. Ya. Ini mau jadi polisi tidur kayaknya. Benar. Makanya ibu-ibunya dulu apa? Ngidamnya jadi polisi kali anaknya. Bener jadi polisi tidur, malam begadang, pagi tidur. Ada tuh di Jakarta Selatan, umur udah 35 tahun. Kayak gitu kerjaannya, sampai ibunya pusing, nih anak kayaknya harus diruqyah. Umur 35 tahun. Masih senangnya baca komik. Ya kalau baca komik ada kegiatan sekali 2 kali nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kerjaannya itu nggak mau kerja ya repot. Orang tua puyeng ngelihatnya. Ya. Setiap malam pengangguran ML dia main. Ya. Malam nongkrong di pos ronda, main gaple, main karambol, ya. Main gitar. Ya. Mending suara bagus, tikus lewat mati itu. Saking jeleknya tuh suara. Ya. Belum cewek lewat digodain sama dia. Subhanallah. Ya, ayo kita robah ya kehidupan kita dengan apa? Bermula dari majelis taklim. Kita dengerin nasihat dari ulama, ya.
Karena nasihat ulama ini beda. Ya, ucapan orang-orang soleh ada namanya Al Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al Haddad. Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al Haddad, beliau mengislamkan 95.000 orang di Afrika sana dakwah beliau. Ya, ini orang-orang soleh. Ya, makanya kita baca, kita dengerin. Kayak tadi ucapan Al Habib Abdullah Al Haddad. Ya, ucapan beliau dengar, kita dapat pandangan dari Allah. Turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, beda sama kita. Ya, coba lihat orang tua sampai ngebusa, itu anak malah makin jadi nakalnya. Beda. Ya, nasihat sama orang-orang ikhlas. Coba lihat Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ya, ada Imam Ma'ruf Al-Qarhi ini lewat. Imam Ma'ruf Al-Qarhi lewat sama murid-muridnya, dilihat tuh tempat ada pemuda-pemuda lagi happy-happy, lagi seneng-seneng sambil minum minuman, sambil minum bir. Kata murid Imam Ma'ruf Al-Qarhi, wahai imam, doain tuh anak-anak supaya diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ma'ruf Al-Qarhi? Diangkat tangannya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan, doa. Ya Allah, sebagaimana Engkau senangkan mereka di dunia, senangkan juga di akhirat. Kata muridnya, wahai imam, kok ente doanya kayak gitu? Bukan doa supaya turunin adab. Apa kata Imam Al-Qarhi? Wahai muridku, tidaklah mereka bakalan senang di akhirat kecuali Allah bakalan kasih hidayah dulu di dunia. Orang dapat hidayah di dunia pasti senang di akhirat. Lihat Imam Ma'ruf Al-Qarhi angkat tangannya, itu orang-orang yang lagi mabok-mabok, ya, yang lagi lupa sama Allah, taubat. Wahai imam, saya mau taubat sama Allah berkat engkau doakan kami. Bayangin. Ikhlas, beda. Ya. Makanya kalau mau yang namanya ngundang guru, ngundang ulama, bukan motivator. Ya. Motivator ngomong aja. Menurut pendapat saya nggak bakalan berubah. Ente siapa? Ya. Kalau orang soleh, wali min auliyaillah, itu robahnya masya Allah. Tadi Al Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al Haddad, 95.000 orang masuk Islam. Bayangin, ya. Dakwahnya beliau karena keikhlasan. Ya, makanya kita dengar majelis taklim, dengar nasihat orang-orang soleh. Mana dibukain kitab, dengar ucapan orang soleh, bukan ucapan saya, ucapan orang-orang soleh. Kalau ucapan saya nggak ada robah, ya. Sampai ngebudah juga kita. Orang gini-gini doang, manggut-manggut, paham? Enggak. Nah saya ngomong apa dari tadi? Ya, dongeng. Ya, tapi kalau orang-orang soleh masuk ke hati kita, itu bakalan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, makanya jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Ini manbaul khairat, sumber kebaikan. Ya, kata Al Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, majelis taklim ini sumber kebaikan. Kalau kita pengen jadi orang baik, datangin sumbernya. Mana? Majelis taklim. Ya, makanya saya heran, orang bisa hidupnya tenang tanpa Allah Subhanahu wa taala. Gak bakalan tenang hidup kita. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Allah, hidupnya hanya pikirannya dunia. Kan kadang ada orang kayak gitu. Kira-kira kalau saya hadir menghasilkan apa enggak sih? Ya. Kalau saya nemuin orang, kira-kira nih orang beli enggak produk saya? Karena ada orang pikirannya dunia mulu, ya. Lupa sama akhirat. Enggak mau sholat. Kadang sampai ngomong kayak gini, naudzubillah, ngapain sholat bikin kaya juga enggak, naudzubillah. Ini hati-hati nih. Ya. Kenapa pikirannya dunia? Terus pikirannya dunia. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari aku, maka Allah Subhanahu wa taala ma'isyatan dhanka, Allah kasih kehidupan yang susah. Kehidupan yang sempit, hartanya banyak tapi enggak tenang. Hartanya banyak, tenang, enggak tenang. Tidur susah. Makan nggak enak. Coba lihat orang-orang di kampung makan. Saya dulu masih ingat, masih kecil dulu, ya. Makan nasi anget pakai garam aja nikmat. Coba orang kayak gitu, mahal makanan, nikmat, nggak nikmat, karena nggak dikasih ketenangan. Punya pangkat, tapi nggak dikasih ketenangan. Ya. Sampai mereka kalau mau tidur minum obat tuh biar bisa tidur. Kenapa? Gak dikasih ketenangan. Coba lihat orang-orang soleh. Orang-orang soleh hidupnya tenang gak? Tenang. Kenapa? Karena ada
Allah. Tapi kalau jauh dari Allah, punya harta banyak, meninggalnya apa? Bunuh diri. Kenapa? Bingung. Anaknya ribut, masih hidup aja diributin warisan, apalagi udah mati. Nih. Makanya ayo, kalau kita mau hidup tenang, anak-anak kita tentram, keluarga kita tentram, jangan jauh-jauh dari Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang udah jauh dari Allah, ya, ada orang di Kemang, kayaknya minta ampun. Ya, tapi meninggalnya apa? Bunuh diri. Ya. Kurang apaan? Mobilnya mobil sport. Ya. Mobil kita punya 2 pintu tapi losbak. Ini sport, benar-benar sport. Wah, benar gak? Mobil buat balapan. Mati, meninggalnya apa? Meninggalnya bunuh diri. Apa kurang hartanya? Hartanya banyak, tapi nggak ada ketenangan. Makanya orang-orang yang jauh dari Allah, kalau kita nggak mau hadir majelis taklim, nggak mau sholat, nggak mau datang ke masjid, nggak bakalan ada ketenangan. Harta banyak, bakalan puyeng. Keluarga banyak, keluarganya banyak, tapi naudzubillah anak-anak kita makai narkoba, makai yang namanya minum-minuman. Pusing nggak? Pusing kita. Ini anak kurang ajar, bikin puyeng bapak aja. Belum dikit-dikit masuk penjara, tawuran. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipikirin bapaknya, yang penting anak saya titelnya tinggi, ya. Yang penting anak saya sekolahnya tinggi, lupa mendidik tentang akhlak, lupa dengan didikan Nabi. Jangan harap kita bakalan dapat baktinya anak tersebut. Jangan harap istri kita bakalan bakti terhadap kita. Jangan harap suami kita memimpin dengan pemimpin yang baik. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kehidupannya sempit, ya. Terus apaan? Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Dan bakalan aku bangkitkan dalam keadaan buta. Buta di dunia masih bisa nanya RT sama RW. Benar? Masih bisa nanya sama orang. Tapi kalau di akhirat mau nanya siapa kita? Hah? Mau nanya siapa? Nggak ada RT di sana, nggak ada RW. Ya. Di akhirat semuanya pada bingung. Ya. Udah jangankan buta, ngelihat aja bingung, apalagi buta. Ya. Makanya dalam pengajian yang seperti ini, ayo mari kita sama-sama, ya, semangat. Semuanya bisa dakwah. Ada yang bisa dakwah dengan hartanya, punya kelebihan harta, semangat. Ya. Terakhir, ya udah jam 10 nih. Ya. Jam 10. Saya punya abah, udah meninggal dunia, 4 bulan ataupun 5 bulan yang lalu. Ini abah saya, ya, perantau dari Surabaya, ya, datang ke Jakarta, dekat sama ulama, dekat sama orang soleh. Ya. Sampai satu saat di dekat rumahnya, ya, rumah ayah saya ini, ya, abah saya, ada pengajian yang ngajar Habib Abdurrahman Asgaf, ya, Walid, ya, punya anak Habib Ali, Habib Muhammad, ya, yang ada di Tembet tuh, yang punya madrasah Sagopa. Abah saya sampai doa, ya Allah, coba saya punya yang namanya rumah. Saya pengen yang namanya menjamu tamu, ya. Pengen jamu nih Habib. Sampai saking banyaknya doa, Allah kasih, subhanallah, ada orang yang ngasih tanah, ya. Sampai dibikin rumah. Sampai apaan? Rumahnya itu buat apaan? Ya buat ngaji, ya. Makanya beruntung kalau kita bisa dakwah, kita punya yang namanya harta kita buat ngaji, berkah harta kita. Kita punya waktu kita buat ngaji, berkah waktu kita. Kita punya yang namanya diri kita, punya tenaga, kita luangin buat apaan? Buat ngaji, berkah tenaga kita. Ya, kita punya pikiran, gunain buat ngaji. Ya. Jadi jangan sampai fasilitas Allah, kan kita dikasih fasilitas, ya, 24 jam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita dikasih fasilitas sama Allah. Jangan sampai 24 jam ini nggak ada sama sekali buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pakainya buat apaan? Buat selain Allah. Kalau aja kita punya istri, kita kasih HP itu istri. Istri kita dikasih HP, HP-nya buat selingkuh, kita pegang nggak? Dikasih HP, malah yang namanya ngubungin orang gampang, ngubungin kita susah. Dibeliin HP sama kita, malah kayak gitu. Pegal nggak kira-kira? Pegal. Begitu pula Allah. Allah ngasih yang namanya kehidupan, ngasih fasilitas dari Allah. Buat apaan? Kita buat dekat sama Allah. Kasih nafas, kasih lihat, kasih tangan, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Masa ya kita nggak bisa gunain itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal ya pengajian seminggu sekali. Kalau lebih bagus. Ya, lebih bagus. Makanya kita bisa mana? Tenaga, harta kita, pikiran kita, semuanya ya gunain itu untuk pengajian supaya berkah. Ya. Capek datang ke rumah habis kerja, luangin waktu kita. Walaupun capek-capek ngaji. Supaya apa? Pekerjaan kita berkah. Kita punya anak-anak kita aja. Ya. Supaya apa? Anak nanti gedenya bakti sama orang tua. Jangan dibawanya ke mall mulu. Ya. Dibawanya nonton bioskop. Dibawanya kemana? Nonton orkes, lab musik, ya. Karaoke keluarga dibawa. Ya. Kirim ke majelis taklim enggak. Akhirnya apaan? Di kopi sama nih anak. Ya. Oh, orang tua saya sering ngajaknya kemana? Ke stadion. Sering ngajaknya kemana? Ke konser. Sering ngajaknya kemana? Ke mall. Ya. Nanti anak saya bakalan saya didik seperti itu pula. Tapi kalau anaknya dibawa ke majelis taklim, rekamnya. Oh, bapak saya dulu sering ngaji. Ya. Bapak saya dulu sering ngajak saya ke majelis taklim. Saya bakalan bawa anak saya nanti juga ke majelis taklim. Ya, direkam sama anak. Makanya ayo, ya, semangat ngaji. Ya, ada di kampung kita nggak jauh-jauh. Ya. Kalau orang masih jauh, jalan jauh, kita alhamdulillah dekat di kampung kita. Paling mentok-mentok beda RT doang. Ya, ayo istiqomah. Supaya apa? Manfaatnya terhadap diri kita. Yang dapat manfaatnya kita juga. Ya, yang gak dapat manfaat ya diri kita juga. Ya, makanya bawa ayo keluarga kita, istri kita, anak kita, diri kita supaya hadir majelis taklim. Karena majelis taklim adalah manbaul khairat, sumber kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita, diberikan hidayah kita, dipanjangkan umur kita dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan orang yang berangkat haji, ya Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan mereka. Allah Subhanahu wa taala balikan mereka ke kampung mereka menjadi haji yang mabrur, yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala catat kita menjadi tamu-tamunya Allah, dapat berziarah ke kota Mekah, dapat berziarah ke kota Madinah, ala hadihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati akdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إنا طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لغضاك فاكتبنا من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقنا بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.